Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau kita singkat dengan channel Makes Mudah. Teman-teman sekalian, tentu teman-teman atau siapapun pernah mengalami sariawan. Ya, ketika seseorang mengalami sariawan, dia akan malas makan, malas berbicara, bahkan tersenyum pun kadang kita malas ketika sedang sariawan, apalagi sariawannya cukup luas ya. Tentu ini menyebabkan gangguan yang sangat tidak nyaman bagi kita, juga bagi orang lain. Lihat sumpek ya, lihat wajah kita, karena apa? Cemberut, makan malas, minum malas, bicara hanya satu atau dua patah kata saja. Nah, teman-teman sekalian, sariawan merupakan adanya luka kecil dan dangkal pada area mulut. Bisa pada bibir, bisa pada lidah, bisa pada bawah lidah, gusi, langit-langit. Intinya sepanjang rongga mulut itu ketika ada luka, maka bisa disebut dengan sariawan. Atau dalam istilah medis sering dikenal dengan istilah stomatitis. Ya, kalau kita mendengar istilah stomatitis berarti itu sama dengan sariawan. Teman-teman sekalian yang saya cintai, penyebabnya apa sariawan itu? Banyak penyebab yang disinyalir atau kemungkinan besar seseorang bisa menjadi sariawan atau mengalami luka pada rongga mulut. Yang pertama adalah karena daya tahan tubuh yang menurun ya. Kondisi tubuh yang menurun bisa disebabkan oleh karena stres baik fisik maupun psikologis atau psikis. Bisa juga ketika seseorang sedang menstruasi, ini juga menyebabkan daya tubuhnya menurun atau mengalami perubahan hormonal. Nah, di samping itu, teman-teman sekalian, sariawan juga bisa disebabkan oleh kurangnya vitamin B12 atau asam folat ya. Nah, ketika seorang mengalami kurangnya vitamin B, maka risiko terjadinya sariawan atau peradangan pada daerah rongga mulut akan menjadi lebih besar. Ada faktor lain yang bisa menyebabkan seseorang kena sariawan tanpa adanya gangguan daya tahan tubuh, yaitu ketika seseorang mengalami perlukaan. Baik itu perlukaan karena mungkin tergigit ketika makan ya. Dulu ketika saya masih kecil ya, orang tua bilang ketika kita kegigit ya bibirnya atau lidahnya, katanya wah itu lama enggak makan daging sehingga dagingnya sendiri dimakan. Nah, ini enggak betul ya. Atau guyonnya orang tua, bahkan kita kadang jadi marah ya, sedang sakit-sakit dibilang seperti itu. Padahal setelah itu juga kita masih berefek, bisa menyebabkan sariawan. Jadi salah satu penyebabnya luka karena kegigit, luka karena mungkin sikat gigi yang ke susu ya, mungkin kita sikat gigi sambil melamun ya, tiba-tiba gosok ke sana, masuk ke gusinya luka ya, atau daerah pipi bagian dalam mengalami perlukaan, ini pun bisa menyebabkan sariawan. Demikian pula adanya bakteri-bakteri pada mulut, mungkin mulut seseorang kotor ya, jarang sikat gigi, bakteri virus di situ ngumpul ya, ini juga bisa menyebabkan terjadinya sariawan. Ada faktor lain, bisa karena makanan ya. Seseorang yang makan makanan yang biasanya sensitif mulutnya ya, misalnya seseorang makan nanas ya, nanas itu kan kadang bagi orang tertentu, apalagi nanasnya belum begitu matang, juga sensitif. Demikian pula makan misalnya buah-buahan yang asam, ini juga bisa menimbulkan risiko terjadi sariawan. Misalnya makan buah mangga yang masih muda ya, bisa karena getahnya, bisa karena yang lainnya. Mangga yang sangat asam itu juga risikonya juga bisa ketika mulutnya itu sensitif terhadap keasaman makanan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, yang penting untuk kita ketahui, apa yang bisa kita lakukan ketika seseorang mengalami sariawan? Solusinya seperti apa? Nanti akan saya berikan dua cara. Yang pertama adalah cara lambat atau cara biasa yang akan berlangsung dengan pelan-pelan ya, beberapa hari, dan cara kilat dalam waktu 5 menit, 10 menit langsung bisa terasa khasiatnya, akan saya sampaikan. Yang pertama akan saya sampaikan cara lambatnya. Yang pertama adalah kita berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sebenarnya kita ketika meningkatkan daya tahan tubuh kita, itu segala penyakit insya Allah ya, dengan izin Allah akan jauh dari kita. Ketika kita istirahatnya cukup, kita olahraganya rutin, kita makanannya bergizi, kemudian kita juga tidak stres baik fisik maupun psikis, ini akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Minumnya juga cukup ya, asupan cairan cukup, ini akan menambah imunitas atau daya tahan tubuh kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah yaitu dengan cara mengkonsumsi
makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, misalnya vitamin C. Jadi benar kalau ada sariawan, oh banyak makan vitamin C, boleh. Anda bisa beli di warung vitamin C 500 mg yang sudah sasetan itu ya, harganya murah, paling Rp1.000 ya. Itu bisa Anda konsumsi. Mungkin bagi anak-anak cukup separuhnya atau 250 mg, bagi orang dewasa 1 atau 500 mg atau maksimal bisa sampai 1000 mg dalam waktu 1 hari. Nah, teman-teman sekalian, kemudian cara yang lain adalah dengan meneteskan madu atau mengoleskan madu pada area sariawan. Madu memiliki khasiat anti radang, juga bisa membuat luka itu menjadi bebas dari bakteri, karena sifat madu juga di samping anti radang juga antibakteri. Kemudian juga memberikan rasa nyaman kepada daerah luka yang ada pada area mulut tersebut. Nah, selanjutnya cara yang bisa kita lakukan setelah itu, kita bisa cari alternatif lain. Kalau kita mungkin tidak ada madu ya, bisa menggunakan air garam. Kita kumur-kumur dengan air garam, ini juga salah satu solusi atau cara untuk mengobati sariawan dengan cara yang lambat lah, katakanlah seperti itu ya. Jadi 1 gelas air putih ditambah 1,5 sendok teh garam ya, kemudian kita aduk, kemudian digunakan untuk berkumur-kumur ya selama 1 atau 2 menit ya. Kemudian setelah itu kita buang airnya, jangan ditelan ya, lalu bilas dengan air minum biasa. Lakukan sehari 3 kali atau 4 kali, atau setelah kita makan atau setelah sikat gigi. Itu akan membantu mengurangi nyeri, juga mengurangi bertambahnya luka yang semakin parah ya. Di samping itu, gunakan sikat gigi yang lembut ya. Tentu saja kita sikat giginya serius, jangan sambil ngelamun lagi, karena ketika kita sikat gigi sambil mikir sana mikir situ ya, itu juga berisiko terjadinya kecelakaan saat sikat gigi sehingga ada luka. Nah, teman-teman sekalian, cara yang lain adalah dengan mengoleskan minyak kelapa, bukan minyak kepala, minyak kelapa pada daerah luka sariawan tersebut. Disarankan pula kalau ada madu, minyak kelapa plus madu ini juga bagus ya. Ini salah satu cara untuk mengobati sariawan. Atau cara yang lain lagi adalah dengan mengoleskan minyak zaitun ya. Minyak zaitun juga bagus untuk memperbaiki kulit atau luka yang ada pada mulut tersebut, atau mulut kita yang sedang mengalami sariawan. Di samping itu, teman sekalian, untuk nyerinya kita bisa dibantu dikurangi dengan cara berkumur-kumur atau mengulum atau ngemut es batu ya. Kalau kita sariawan, kita minum dingin, kumur-kumur dengan air dingin, air es, itu rasanya akan lebih nyaman. Atau air atau es batu ya, mungkin sebesar ini atau lebih besar lagi, kita buat berkumur-kumur atau ditaruh di mulut sampai hancur, sampai mencair. Sehari 2 kali 3 kali tidak masalah. Ini sangat aman, sangat memberikan kenyamanan pada nyeri yang terjadi pada luka sariawan tersebut. Dan selanjutnya, sariawan salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya bakteri-bakteri jahat, bakteri-bakteri yang tidak baik. Maka kita bisa melawannya dengan bakteri positif. Caranya apa? Dengan memperbanyak minum yogurt ya. Minum yogurt ataupun sejenisnya ya, yang di situ ada bakteri positif. Makanan yang mengandung bakteri baik yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan bakteri tersebut. Bisa ditambah dengan berkumur-kumur dengan makanan yang mengandung bakteri baik tersebut. Nah, itulah cara-cara yang lambat, cara-cara lambat untuk mengobati sariawan. Satu lagi, secara medis bisa dibantu dengan kumur-kumur menggunakan zat antiseptik, yaitu betadine goggle, betadine kumur. Ini adalah salah satu cara untuk mengobati sariawan dengan zat antiseptik yang direkomendasikan secara medis. Lakukan pagi, siang, sore, atau setelah makan. Insya Allah ini juga membantu untuk mengobati sariawan yang sedang terjadi pada diri Anda atau keluarga Anda. Ingat, jangan ditelan ya, jangan, walaupun ketelan dikit-dikit tidak masalah, tapi prinsipnya kumur-kumur itu tidak boleh ditelan. Nah, itulah cara-cara lambat yang semuanya bermanfaat. Anda bisa lakukan di antara itu 1 atau 2 dipilih ya. Dan yang pokok adalah tingkatkan daya tahan tubuh Anda. Nah, sekarang cara kilatnya apa? Yang berdasarkan pengalaman saya pribadi, juga teman-teman yang lain ya, keluarga, yaitu dengan menggunakan cairan obat albotil ya. Saya tidak tahu, mungkin ada merek lain, tapi merek albotil ini
sudah sangat terkenal ya, caranya seperti ini ya. Nah teman-teman sekalian, cara cepat yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan stomatitis atau sariawan adalah dengan memberikan obat-obat. Bisa dengan memberikan obat nystatin ya, ketika itu penyebabnya adalah jamur. Ini biasanya akan dilihat oleh dokter atau tenaga medis, ini penyebabnya apa. Kalau jamur akan dikasih nystatin, obat yang berfungsi untuk memberantas jamur yang ada pada mulut. Atau dengan menggunakan obat seperti ini ya. Ini adalah salah satu obat yang bisa digunakan untuk dioleskan pada daerah sariawan yang akan mempercepat penyembuhan sariawan Anda. Atau obat yang lain juga ada seperti ini ya. Insya Allah bermanfaat, walaupun tidak segera atau seketika sembuh, tetapi lebih cepat dari. Demikian dari saya, Cendrawasih Burung Irian. Terima kasih, cukup sekian. Semoga bermanfaat tentang bagaimana menangani sariawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.